Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tsumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhaman fa kasawna idhama lahman tsumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Shadaqallahul azim. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau disebut rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan suatu yang melekat, lalu suatu tersebut kami jadikan segumpal daging. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, dan lalu tulang belulang tersebut kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya sebuah bentuk yang lain. Masya Allah, pencipta yang paling baik. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Isi kandungannya. Quran Surah Al-Mu'minun ini menerangkan tentang proses penciptaan manusia yang sangat unik. Pada ayat 12 dijelaskan bahwa manusia diciptakan berasal dari saripati tanah. Kemudian pada ayat 13 tersebut, dengan kekuasaan Allah, saripati yang berasal dari tanah tersebut, atau bisa disebut air mani, akan bertemu dengan air mani perempuan yang bisa disebut sel telur. Nah, air mani dan sel telur tersebut akan bertemu dan berada dalam tempat yang kokoh yang disebut rahim. Selanjutnya pada ayat 14 dijelaskan bahwa ketika telah berada dalam rahim seorang perempuan, dalam waktu tertentu yaitu 40 hari, benda tersebut akan berubah menjadi segumpal darah. Kemudian dalam 40 hari lagi akan berubah menjadi segumpal daging. Setelah dalam waktu 40 hari lagi, segumpal daging tersebut akan terbungkus oleh tulang belulang dan akhirnya tumbuh berkembang menjadi sebuah anak manusia. Itulah isi kandungan surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Terima kasih. Dan selanjutnya yaitu Quran surah An-Nahl ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Lalu Ia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78. Isi kandungan dari ayat 78 An-Nahl ini masih erat kaitannya dengan Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Pada ayat ini Allah menegaskan bahwa manusia yang lahir ke dunia ini tidak mengetahui apa-apa, lalu diberikanlah oleh Allah SWT terhadap anak manusia tersebut sebuah pendengaran. Mengapa pendengaran yang diberikan pertama kali oleh Allah? Karena pendengaran tersebut adalah unsur utama yang pertama kali digunakan oleh
untuk memahami sesuatu yang ada di dunia ini. Lalu hal kedua yang disebutkan oleh Allah yaitu penglihatan. Setelah manusia mempelajari sesuatu dengan mendengar hal tersebut, maka hal tersebut akan diperkuat oleh penglihatannya dan akhirnya disimpan dalam hati nuraninya yang akan disebut akan ilmu pengetahuan. Terima kasih. Nama saya Syahri Al-Hafid dari kelas 11 Agama 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.